on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian ada cara ngebedain produk Victoria's Secret asli sama palsu. Karena aku lumayan banyak terima DM nih di Instagram, di tempat akun jualan aku. Terus banyak banget yang kayak nanyain, ini produknya asli apa palsu sih? Terus harga segini beneran asli nggak sih? Oh iya, sebelumnya aku mau minta maaf dulu nih. Aku udah jarang banget upload video karena lumayan sibuk banget sama kuliah. Nanti aku bisa ceritain ke kalian kira-kira kesibukan kuliahku tuh ngapain aja dan apa aja sih aktivitas-aktivitas yang terjadi sebelumnya nih sampai aku nguploadnya kayak cuman seminggu lebih sekali gitu. Karena biasanya kayak seminggu ada 2-3 video waktu pas lagi kayak kosong banget. Nah ini tuh lagi minggu-minggu yang lumayan hektik, apalagi pas lagi minggu-minggu UTS kayak gini. Nah semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Aku tahu mungkin video ini banyak sih sebenarnya di YouTube, terus juga di Google juga ada, cuman mungkin kesulitan dalam bahasa, I guess. Jadi semoga aja video ini bisa membantu dan kita pakai case yang lebih real, karena kita kan ada di Indonesia. So langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi aku udah do some research, even though researchnya nggak yang kayak seriusan banget gitu, tapi aku mau kriteria ini kira-kira aspek-aspek apa aja yang perlu kalian perhatiin. Yang pertama kita ngomongin dulu dari segi harganya. Pasti kalian udah tahu kalau misalnya di e-commerce tuh harganya sekitaran 40.000 sampai 60.000, even ada yang jual harganya 100.000, tapi itu pun juga nggak ori. Jadi ya hati-hati. Tapi dari harga tuh kalau misalnya yang benar-benar original dari counter tuh biasanya mainin harga di sekitaran 150.000 sampai 185.000 biasanya. Tapi kalau yang palsu yang tadi aku bilang, itu tuh biasanya mainin harga di bawah-bawah situ, terus kayak 90.000 kalau bisa dapat 2. Atau yang paket kayak 100.000 dapat 2. Nah itu tuh udah pasti nggak ori. Jadi kita ngomongin dari harga dulu nih. Yang kedua dari packaging. Nah cuman aku nggak punya packaging yang KW. Waktu dulu aku pernah sempat beli, waktu itu karena penasaran kira-kira kayak gimana. Nah tapi botolnya aku lupa taruh di mana. Jadinya aku akan insert foto-fotonya gitu kali ya. Kiranya jadi gambaran buat kalian. Jadi aku mau ngomongin nanti pertama dari body mistnya. Nah ini body mistnya yang aku punya, ini Coconut Passion, ini yang ori punya. Cara taunya gimana? Kalian bisa lihat nih dari bawah sini. Bawah sini ini ada labelnya. Jadi kita ngomongin dari packaging itu ada labelnya. Ini kalau misalnya kalian search di Google, ini tuh bakalan keluar produk yang exactly the same, yaitu Coconut Passion juga. Tapi kalau misalnya yang KW, pas kalian search itu nggak keluar. Dan aku ngerasa di labelnya tuh agak sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya yang aku beli di counter di Indo, labelnya kayak persegi panjang. Tapi ketika kalian misalnya beli yang KW, itu labelnya kayak semacam persegi panjang, tapi yang pinggir-pinggirannya itu yang rounded gitu loh, yang kayak bulat gitu. Kalau aku ada fotonya mungkin aku akan input. Waktu itu aku pernah beli yang shimmer mist, itu nggak ada sama sekali di Google dan jadinya itu kayak totally fake gitu kan. Yang kedua, cara gampangnya itu adalah ketika kalian beli memang produk-produknya itu dari counter di Indo, pasti mereka semua punya label ini. Label yang ada di impornya, terus di produksinya, terus juga tanggal kadaluarsa dan BPOM RI. Kok ini tuh udah garansi produk ini tuh 100% original karena kalau di Indo tuh pasti ada ininya. Beda ceritanya ketika kalian beli dari USA. Nah USA itu nggak ada sama sekali label yang kayak gini. Tapi cara bedainnya gimana? Nah kalau misalnya aku tahu produk itu ori dari USA atau enggak, biasanya aku lihat di toko-toko e-commerce-nya. Lihatnya itu apakah di toko itu jual produk-produk yang emang impor dari USA, let's say they are Just Tip gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada sama sekali produk-produk dari USA yang kayak misalnya dia jualan ini, Victoria's Secret body mist-nya harganya misalnya 45.000 gitu. Terus sisa produk-produk yang lainnya Maybelline 12.000. Biasanya yang paling sering itu kayak produk-produk yang kalian udah tahu itu pasti KW. Kan produk original, even though they said itu kayak ori reject, ori USA. Enggak. Ngomongin tentang packaging, gimana sih kalau misalnya mau tahu dia tuh yang ori USA itu yang aku bilang tadi nggak ada labelnya. Nah, ini aku punya contoh, ini body lotion yang aku beli di counter. Kalian bisa lihat nih, ini tetap masih ada barcode yang aku bilang tadi kan. Moonlight Dahlia yang aku beli di USA. Ini aku nggak beli di USA sih, tapi maksudnya aku beli di e-commerce yang ori USA. Kalian bisa lihat dari segi packagingnya, itu sama sekali nggak ada labelnya yang kayak diimpor sama PT Valindo atau diproduksinya. Jadi benar-benar kayak polosan banget gini. Nah ini aku beli karena tokonya emang aku lihat dia tuh sering banget PO produk USA, jadi kayak semacam Just Tip, makanya aku bisa percaya ini. Produk Victoria's Secret itu selalu disegel untuk lotionnya, kalau untuk body mistnya itu enggak. Kalian bisa lihat di sini, ini masih kesegel, jadi ini udah pasti masih baru. Kalau misalnya kalian terima body lotion yang udah nggak kesegel,
Berarti itu kemungkinan produknya KW atau enggak pre-love. Bisa aja pre-love kayak orang udah pakai sedikit terus dia kurang suka sama wanginya, dia jual lagi, itu masuk akal. Lanjut, aku sebenarnya mau ngasih tahu ke kalian juga kalau untuk body mistnya itu banyak banget di KW ini ya. Kalau kalian lihat di e-commerce, tapi kalau untuk body lotionnya aku nggak terlalu sering lihat sebanyak body mist. Jadi kalau untuk body lotion yang paling gampang tuh kalian lihat di sini ada labelnya atau enggak. Kalau misalnya ada, berarti itu udah pasti original dari Indonesia. Jadi aku saranin kalau kalian beli body lotion, beli yang pasti-pasti aja di Indo. Maksudnya dari toko-toko yang ada di Indo. Kan lumayan gambling, kayak tadi aku bilang, dia nggak ada barcode-nya. Bahkan kayak harganya pun di sini juga nggak ada gitu, di sini nih. Jadinya yang aman-aman aja. Nah, selanjutnya aku mau ngomongin kalau misalnya kita bedah body mist-nya. Nih, kalian bisa tahu dari tutupnya, tutup yang ada tulisan Victoria's Secret ini. Di sini. Kalau yang ori itu tulisan Victoria's Secret-nya itu kayak ke print bersamaan, jadi halus aja, terus dia pastinya kayak shining gitu. Tapi ketika kalian beli yang KW, tutupnya itu biasanya kasar. Jadi kalian paham kan maksud aku kasar tuh tulisannya kayak tercetak gitu loh. Jadi kalian bisa kalau pegang pakai tangan gini, kalian raba, itu tuh ketahuan letter per letternya gitu. Kalau yang aslinya, ini tuh tulisannya benar-benar cuman kayak gini aja gitu. Maksudnya yang kayak halus gitu ke print bersamaan. Itu sih yang paling aku tahu dan paling bisa ke-notice. Cuma mungkin kalau dari foto yang paling gampang kalian tahu itu adalah dari label ini. Ketika produk ini punya label ini, itu udah sertifikasi dia pasti ori dari Indonesia. Tapi ketika dia nggak punya, kalian harus hati-hati sama tokonya. Kalau misalnya tokonya nggak terpercaya, kayak yang lain-lainnya tuh misalnya jualan parfum-parfum yang harga 13.000, 15.000, totally itu pasti fake. Yang tadi aku maksud kalau misalnya KW tuh kayak gini nih. Jadinya dia bisa diraba, tapi dia letaknya di sini, bukan di atas. Kalau yang aslinya yang di atas tuh emang bisa diraba kayak gini. Dan kalau misalnya kalian pas beli tutupnya itu kayak agak ke baret-baret sedikit, itu kemungkinan bisa aja kesalahan pas mereka si staff-staffnya itu buka, karena bisa langsung pakai cutter jadinya ininya kepotong. Cuman itu kan kayak case 1 dari 100 nggak sih? Maksudnya jarang banget. Ketika yang dijual-jual itu pasti yang layak pakai gitu kan. Tutupnya itu biasanya lebih kecil ukurannya dan lebih pendek. Kalau misalnya kalian beli yang KW, ininya tuh lebih besar dan lebih tinggi. Terus di sininya tuh kayak nggak uniform gitu, kayak jadi ke percet-percet kemana-mana gitu. Kalian paham gak sih? Aku udah sulit sih sebenarnya menjelaskan yang nozzle ini karena lumayan susah untuk ditemukan. Tapi yang paling gampang itu pertama dari tutup. Cuman tutup itu bisa dipermainin sih. Jadi yang udah paling bener tuh beli yang aman-aman aja tuh yang pastinya ada label ini. Ngomong tentang ori reject, jadi aku mau ngasih tau ke kalian nih, kalau orang di e-commerce tuh biasanya ngomong kalau produk itu KW, itu biasanya ada dua, ori reject sama ori Singapura. Pertama, ori reject maksud mereka itu adalah botolnya sama gitu kayak dari USA seakan-akan, terus tapi ini reject gitu, jadi pasti jalan ada yang ke defect di tutupnya lah, atau misalnya ada defect di botolnya. Itu masuk akal sebenarnya, ketika dari perjalanan dari USA ke Indo tuh pasti ada defectnya. Cuman kalian bisa tahu itu ori atau enggaknya dari si label barcode-nya ini. Ketika kalian search itu nggak ada, berarti itu udah pasti fake. Selanjutnya, kalau misalnya dibilang ori Singapura, itu nggak ori sama sekali, karena produk dari Victoria's Secret itu nggak ada yang ori Singapura. Mungkin kalau misalnya kalian beli waktu di Singapura gitu, kayak misalnya di airportnya, di duty free-nya, mungkin itu 100% original. Tapi ketika orang bilang ori Singapura, di e-commerce tuh terms-nya beda. Itu maksudnya fake. Dan kalian bisa cek kalau produk-produk yang bilangnya ori Singapura tuh pasti harganya lumayan jauh dari harga-harga pasaran originalnya. Selanjutnya kita ngomongin dari segi aromanya. Produknya original, kalian pasti bisa tahu aromanya kayak gimana ketika kalian misalnya pakai tester di counter yang wanginya tuh bakalan kayak emang wangi asli gitu, maksudnya manis-manis kelapa atau misalnya manis-manis bunga. Tapi ketika produknya itu KW, lebih banyak kandungan alkoholnya, jadi aromanya itu tuh bakalan kayak oke, pas pertama-tama kurang lebih mereka mirip, tapi setelah itu aromanya pertama cepet hilang, kedua sisanya tinggal wangi alkoholnya aja, nggak ada lagi wangi-wangi yang kayak kelapanya, wangi vanilanya, itu nggak ada. Aku pernah banget coba, dan yang aku paling nggak suka dari wangi-wangi produk Victoria's Secret yang KW, alkoholnya itu bener-bener tinggi banget dibandingkan yang ini. Jadi kayak pas terakhir tuh kalian cuma tinggal cium aroma alkohol yang buat aku itu sangat kayak tajam banget, jadi kayak pusing gitu. Tapi ketika produk yang ori, wangi itu tetap bisa long last gitu. Tapi untuk penggunaannya lama atau tidaknya itu tergantung aktivitas kalian. Kalau emang kalian banyak aktivitas di luar,
ya pasti bakalan lebih cepat hilang karena kan menguap. Tapi kalau misalnya kalian kayak cuma di rumah doang, body mist itu bisa bertahan 1-3 jam kayak gitu. Jadi aku mau ngasih tahu ke kalian harus bisa bedain body mist, eau de cologne, eau de parfum, eau de toilette. Soalnya suka ada beberapa deskripsi produk tuh yang gak sesuai. Jadi body mist tapi tahannya bisa sampai 4-7 jam, yang sebenarnya body mist tuh tahannya cuma 1-3 jam. Jadi ada 4, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, sama satu lagi body mist. Nah itu beda-beda ketahanannya dan jumlah alkoholnya juga. Jadi body mist itu yang paling light, jadi emang nggak bertahan lama. Jadi Jangan kayak misalnya kalian cuma pakai 2-3 jam kok wangi udah hilang, berarti ini KW. Nggak, emang body mist itu nggak setahan perfume. nah menurutku itu hal-hal yang paling gampang untuk diketahuin sih sebenarnya. Kalau yang tips dari aku, kalau kalian beli di e-commerce-nya tuh pastiin yang base di Indonesia aja, yang gampang-gampang belinya, dan pastiin mereka juga punya si label ini. Ada nggak sih foto yang ini buat tahu di produknya ori atau enggak? Terus juga aku mau ngasih tahu ke kalian kalau misalnya dari foto-foto itu sebenarnya kalian bisa tahu sih itu produknya ori apa enggak, karena biasanya toko-toko yang emang produknya ori kalian bisa cek dari review-reviewnya dan mereka ngasih komen juga ini produknya original atau apa. Kalau untuk body lotion juga aku rasa kalian beli aja di Indo yang udah pasti ada labelnya karena lumayan sulit ketika dari USA. So ya, aku rasa semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Buat kalian yang masih bingung ini produknya ori atau ini produknya KW, nah semoga membantu banget. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye.